Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ana Andriani. Hari ini kita akan belajar kembali ya beberapa soal untuk persiapan UP, khususnya beberapa hari lagi yang akan menjalani UP untuk Retaker 2 dan juga mungkin bulan Desember nanti akan ada angkatan 4 gitu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang belum menyaksikan pembahasan soal-soal di channel saya, silahkan bisa dibuka di channel saya. Nanti ada yang mulai dari pembahasan tahun 2020. Saran saya itu silahkan nanti dipelajari semua mulai dari tahun 2020 ya. Kenapa? Karena kisi-kisinya sama. Jadi mungkin karena kisi-kisinya sama, bisa jadi nanti ganti angka saja gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja mari soal pertama. Rata-rata ulangan harian suatu kelas adalah ini, rata-ratanya adalah 75,4. Sedangkan ini rata-rata ya, X bar. Simpangan bakunya, nah kita anggap gini aja ya simbolnya ya, simpangan bakunya adalah 1,5. Jika Amir salah satu siswa di kelas tersebut dan nilainya adalah 85, jadi ini XI gitu, nilainya Amir, maka angka baku. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan angka baku. Nah, masalahnya angka baku itu apa? Kok kayaknya asing? Nah, ini kalau di SMA kurikulum yang dulu mungkin kita asing ya, tapi kalau yang sekarang di matematika SMA peminatan ini SMA peminatan gitu ya, matematika peminatan ini MTK peminatan itu di apa namanya, kurva normal kayak gitu. Angka baku itu Z-score. Nah, ingat enggak Bapak Ibu Z-score? Z-score itu rumusnya apa? Atau angka baku itu rumusnya apa? Rumusnya adalah X min X bar per simpangan baku gitu ya. Jadi bagaimana ini ya, X-nya berapa? X-nya nilainya adalah 85. Kita tulis 85 berarti dikurangi 75,4 kemudian dibagi dengan 1,5. 85 kurangi 75,4 itu 9,6 ya. 9,6 dibagi 1,5. Berapa ini? 6,4. Nah, berarti jawabannya adalah ini ya. Angka baku nilai ulangan harian Amir adalah 64,5. Jadi, Bapak Ibu diingat-ingat bahwa angka baku itu adalah Z-score gitu. Rumusnya adalah X min X bar per simpangan baku begitu ya. Oke. Lanjut soal nomor 2. Nah, di sini diketahui A, B, C adalah vektor-vektor tak nol di R2. Ini vektor di SMA minat juga, matematika peminatan, tak nol di R2. Jika K adalah skalar dan K tidak sama dengan 0, maka pernyataan yang tepat adalah, nah, di sini coba lihat pilihan gandanya. Oh, ini membicarakan tak bebas linier ya. Jadi poin pentingnya adalah tak bebas linier. Tak bebas linier itu maksudnya apa? Jadi tak bebas linier itu kalau misalkan ada dua vektor ya, AB gitu. Tak bebas linier itu artinya dia bisa dijadikan kombinasi linier gitu. Jadi kalau misalkan A itu bisa dijadikan K kali B gitu loh. Nah, kalau seperti itu, nah berarti kita tinggal di sini ada A, ada B kayak gitu. Bisa jadi ini dipindah saja gitu. Jadi A min KB sama dengan 0. Ada yang seperti itu enggak? A min KB sama dengan 0. Oh, ini yang B gitu. Apakah harus pakai B? Pakai C bisa enggak? Bagaimana dengan yang E misalkan? Sama, A sama dengan K kali C misalkan. Nah, berarti A min KC sama dengan 0 gitu harusnya. Tapi di sini kan 1 ya. Nah, ini yang membuat dia jadi salah gitu. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, rumus pentingnya ini. Ini vektor kelas berapa ya? 11 apa 12? Saya lupa karena saya saat ini tahun ini saya ngajar kelas 10. Jadi saya lupa
Itu pelajaran kelas, maksudnya itu di bagian kelas 11 atau kelas 12 gitu loh, saya lupanya itu. Tapi kalau materinya alhamdulillah masih ingat gitu ya. Lanjut, jika titik A, B ditranslasikan dengan 21 dan dilanjutkan dengan transformasi oleh matriks ini menghasilkan titik 1,2 A plus 2B berapa gitu. Oke, jadi ditranslasikan dengan ini berarti jadi bayangan pertama ya, A aksen B aksen. Nah itu sama dengan, nah berarti AB ditambah 2 ditambah 1 ini dulu ya. Nah ditranslasikan dulu. Nah berarti ini. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi ini menghasilkan 1,2. Oh, berarti bayangan kedua A double aksen, B double aksen. Bayangan keduanya apa? Ya ini tadi 1,2 ini. 1,2 ini adalah ini hasil bayangan pertama dilanjutkan dengan transformasi matriks ini. Oh, berarti matriksnya ditulis dulu. Min 1, 1, 2, 0. Nah, dikali bayangan yang pertama tadi apa? Yang ini, gitu ya. Berarti ini A plus 2, sini B plus 1, gitu. Yuk, kita kalikan. Perkalian matriks biasa, gitu ya. Berarti di sini, kalau kita kalikan hasilnya apa ya? Hasilnya adalah ini kali ini tambah ini kali ini, berarti panjang nih, berarti min A min 2 ditambah B plus 1 begini ya. Kemudian yang bawah 2 kali ini berarti 2A plus 4, terus 0 kali ini kan 0 gitu. Ini sama dengan ini 1 ini 2. Nah yuk lanjutkan, sebelah sini berarti 1 sama dengan, nah jadi kan gini, yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Kemudian yang bawah sama dengan yang bawah begitu. Yuk yang atas berarti kan min A plus B begitu, terus min 1 ya gitu. Berarti ini min A plus B ini pindah sana jadinya 2 begitu, betul ya. Nah sekarang kita cari yang hijau ini. Yang hijau ini berarti 2 sama dengan 2A plus 4. 2A sama dengan min, ini ya 4-nya pindah jadi min 2, berarti A-nya adalah min 1. Kalau A-nya min 1 bisa cari B-nya tidak? Bisa dong. 2 sama dengan min A berarti 1 ditambah B, berarti B-nya adalah 1 ya. B-nya adalah 1, A-nya min 1. Pertanyaannya adalah A plus 2B. A plus 2B berarti A-nya tadi min 1 ditambah 2 kali B. B-nya adalah 1, berarti min 1 tambah 2 yaitu 1 jawabannya gitu ya. Ini tadi A-nya ini, B-nya yang ini gitu ya. Bapak Ibu, kalau saran saya dengan soal-soal seperti ini, jangan minta PDF-nya Bapak Ibu. Terus gimana belajarnya? Dicatat, kemudian diulangi lagi mengerjakan. Nanti kalau hasilnya bisa, berarti kan insya Allah nanti kalau dapat soal yang semacam ini atau ganti angka gitu kan bisa gitu. Kalau belajar hanya membaca itu nanti mungkin hasilnya kurang maksimal gitu. Kalau itu saran saya gitu ya. Oke, lanjut. Suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan ini. Jika saat waktu 4 detik tinggi roket mainan 80 meter, maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat. Nah, jadi saya pernah menjelaskan soal seperti ini juga, cuman kita ulangi gitu. Jadi roketnya bentuk gini ya arahnya. Gambarnya jelek saya. Mohon maaf. Yuk kita ulangi ya. Kayak gimana gambarnya yang bagus ya. Jadi gini, seperti gitulah ya, seperti fungsi kuadrat. Jadi meluncurnya dari tanah itu kan di sini gitu. Sekarang pertanyaannya apa sih? Kembali ke permukaan tanah di sini dia berapa gitu ya. Nah, di sini dia berapa? Yuk
Kalau VT-nya tahu AT plus 60 gitu ya. Terus kemudian kalau kecepatan itu kan kalau mau mencari ketinggian. Nah, ketinggian itu kan berarti integral VT ya. Nah, kita integralkan. Berarti integral dari AT plus 60. Ini kita integralkan, Bapak Ibu. Jadinya apa? AT berarti kan AT kuadrat bagi 2 berarti setengah. Ditambah integralnya 60 adalah 60T gitu. Ditambah C gitu ya. Nah, ini adalah HT, ketinggian. Tetapi yang namanya dia meluncur dari permukaan tanah ketika T-nya 0. Jadi ini ketika T-nya 0 otomatis ketinggiannya berapa Bapak Ibu? Kalau dari tanah ya berarti hanya juga 0 gitu kan. Sorry. Ketika T-nya 0 maka hanya juga 0 gitu. Kalau hanya 0, nah berarti ini mengakibatkan C-nya juga 0 gitu. C-nya yang ini loh, yang ini. Set yang ini berarti, nah ini adalah 0. Nah maka kita bisa menulis rumus HT-nya berarti C-nya 0 setengah AT kuadrat ditambah 60T. Itu adalah HT gitu ya. Nah, oh ini kok masih ada A nih. Nah, ada keterangan lain nggak di soal? Nah, ada ternyata waktu 4 detik tinggi roket mainan 80. Berarti ini ya, saya tulis lagi ya HT-nya di sini ya. HT itu kan setengah AT kuadrat ditambah 60T begini ya. Nah, ketika berarti kan H4 sama dengan 80. Dengan 80. Kita tulis T-nya kita masukkan 4. Berarti setengah kali A kali 4 kuadrat 16 ditambah 60 kali 4. Nah, berapa nih? 8A ditambah 240 sama dengan 80. Berarti 8A sama dengan 80 dikurangi 240 minus 100 negatif 160. Nah, berarti di sini A-nya adalah min 20 ya, gitu. Kalau A-nya min 20, nah kita kembalikan lagi ke sini, gitu. Berarti HT sama dengan setengah kali A-nya adalah min 20 dikali T kuadrat ditambah 60T gitu. Berarti berapa nih? Min 10T kuadrat ditambah 60T. Ini adalah rumus HT gitu. Kemudian roket akan kembali ke tanah. Nah, kembali ke tanah di saat berada di tanah. Nih coba Bapak Ibu konsepnya. Ketika di tanah itu ketinggiannya berapa? 0 ya. Saat di tanah ini kan berarti kan HT-nya adalah 0 gitu. Ya kita sama dengan kan 0 berarti. Berarti min 10T kuadrat ditambah 60T sama dengan 0. Kita keluarkan min 10T. Berarti tinggal berapa? T min 6. T min 6 ya, betul begitu, sama dengan 0. Berarti kan T-nya 0 atau T sama dengan 6 gitu. T0 itu kapan? Ini di sini kan T-nya 0 saat belum mengapa-ngapain kan. Berarti kan di sini T-nya 0, di sebelah sini berarti T-nya adalah 6 begitu ya. Yang mana nih berarti? Yang ini 6. T sama dengan 6 gitu. Oke, itu dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya buat videonya kalau longgar saja, mohon maaf gitu. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.